Cerita diawali di sebuah tempat nan indah, di mana terdapat sepasang pendekar yang selama 3 tahun bersama terus berlatih. Mereka berencana untuk membunuh Raja Qin. Ahli pedang yang pria berjuluk pedang patah dan yang wanita berjuluk salju terbang. Terinspirasi dari permainan pedang tercepatnya, mereka berdua sama-sama mendalami seni kaligrafi. Sekian lama mempelajari makna dari kaligrafi, akhirnya pedang patah mengerti kenapa rakyat masih menderita. Singkatnya, tibalah hari di mana mereka berdua menyerang ke istana Qin. Tujuannya untuk membunuh Maharaja yang telah menumpas kerajaan Zhou, penyebab Raja Zhou ayah dari salju terbang terbunuh. Sebagai pendekar tercepat, mereka berdua yang bermarga Zhou, satu dari 6 kerajaan yang bertikai dari kerajaan Qin, akhirnya mampu menembus penjagaan prajurit hingga akhirnya tiba di dalam istana. Tanpa keraguan, pedang patah yang melihat Raja Qin langsung menyerangnya. Tentunya Raja Qin yang tersohor jenius, bijaksana, dan pandai bertempur tidak tinggal diam saja. Saat kesempatan sudah didapat, pedang patah bisa saja membunuh Raja Qin, namun tiba-tiba saja dengan kecewanya, salju terbang yang menyaksikan itu pun segera pergi dari istana. 3 tahun berlalu setelah peristiwa percobaan pembunuhan Raja Qin. Raja mulai waspada dan membuat 3 peraturan ekstrim bagi para tamu pendekar yang menghadap ke kerajaan menemui. Dan dari sekian banyak pendekar, akhirnya ada seorang pendekar pedang yang mampu memenuhi syarat peraturan tersebut, sehingga ia mampu menghadap menemui Maharaja Qin. Dan kisah pun dimulai. Berfokus kepada seorang pendekar pedang berjuluk tak bernama, seorang yatim piatu yang berlatih pedang selama 10 tahun hingga ia menguasai sebuah jurus pedang yang disebut dalam 10 langkah kematian. Mengingat kewaspadaan raja, dengan ketat tak bernama diperiksa tanpa sehelai benang pun. Sisi-sisi dari semua permukaan tubuh, rambut tak luput diperiksa inci demi inci. Kemudian pakaian diganti dan dengan diikatkan tanda di kepala yang menandakan tak bernama lolos pemeriksaan, maka ia berhasil di peraturan yang pertama, yaitu menghadap raja dari jarak 100 langkah. Kemudian tibalah di peraturan yang kedua. Setelah raja melihat sebuah tombak sebagai bukti dari syarat peraturan itu, maka tak bernama berhak maju 20 langkah lagi di depan raja. Tentunya ia juga dihadiahkan tanah dan emas melimpah. Di syarat yang kedua ini, raja meminta tak bernama menceritakan semuanya. Bagaimana bisa ia mengalahkan si pemilik tombak tersebut hanya dengan pedang dan musik. Kemudian kisah dari peraturan yang kedua ini pun dimulai. Si pemilik tombak tersebut adalah seorang pendekar hebat yang merupakan satu dari 3 pendekar dari Zhou yang ditakuti. Karena mengancam kedudukan Raja Qin, pendekar yang ada di syarat kedua dari peraturan bisa dekat 20 langkah menghadap raja ini berjuluk Awan. Rupanya syarat tersebut adalah siapa saja yang bisa membunuh Awan maka akan mendapatkan hadiah dan bisa bertemu raja dari jarak 20 langkah. Singkat adegan, beberapa pendekar tidak ada yang sanggup mengalahkan Awan. Kemudian tibalah tak bernama yang kemudian melawannya. Melalui musik yang dimainkan seorang kakek, mereka pun bertarung dalam pikiran tanpa bergerak sedikit pun. Dan begitu musik terhenti, tiba-tiba saja
Begitulah yang diceritakan Tak Bernama kepada raja hingga ia bisa mengalahkan awan, yaitu dengan memahami awan yang menjiwai musik sebagai gerakan jurusnya, sehingga Tak Bernama mampu membaca serangannya dan mengalahkan begitu musik terhenti. Setelah puas dengan alasan tersebut, kemudian tibalah di syarat terakhir yang ketiga dari peraturan. Setelah raja melihat kedua pedang milik pedang patah dan salju terbang, akhirnya Tak Bernama lolos di syarat ekstrim itu hingga ia bisa maju 10 langkah lebih dekat dengan Raja Qin. Kemudian sama seperti peraturan sebelumnya, raja bertanya bagaimana bisa ia mengalahkan kedua pendekar pedang tersebut. 3.000 pasukan elit tak mampu menghalangi mereka berdua hingga sampai bisa melakukan percobaan pembunuhan. Bahkan saat tidur, Raja Qin harus tetap memakai baju besi pelindung yang sangat berat dan mengganggu keseharian tersebut. Kemudian Tak Bernama pun menceritakan kisahnya hingga bisa mengalahkan kedua pendekar tersebut. Menyadari pedangnya kalah cepat tidak akan mampu mengalahkan si pedang patah dan salju terbang, maka Tak Bernama menyusun siasat dengan menyamar, dan kisah pun dimulai. Seperti halnya awan yang menjiwai musik sebagai gerakan jurus tercepatnya, begitu juga dengan si pedang patah yang menjiwai kaligrafi di mana semua teknik pedangnya tersirat pada makna tulisan dari huruf tersebut. Untuk bisa memahami rahasia teknik pedang agar Tak Bernama bisa mengalahkan, maka ia menyamar pura-pura belajar menjadi murid di sekolah kaligrafi tersebut. Guru-guru yang belajar kaligrafi di sekolah itu adalah si pedang patah dan si salju terbang. Hari-hari berjalan di sekolah tersebut, bahkan berbulan-bulan telah dilalui. Tak Bernama selalu memandangi kaligrafi yang dituliskan si pedang patah tersebut. Tiba-tiba raja memotong cerita Tak Bernama, entah karena bosan kelamaan bercerita atau tidak sabar ingin tahu bagaimana cara ia bisa mengalahkan kedua pendekar tersebut. Maka raja bertanya, setelah berbulan-bulan mengamati, lalu apakah engkau menemukan makna dari tulisan kaligrafi tersebut? Kemudian Tak Bernama menjawab dengan tegas, tidak, tuanku. Hamba malah semakin bingung, jawab Tak Bernama singkat. Raja yang mendengar pun menghela napas karena tahu usaha berbulan-bulan tersebut membuang waktu semua sia-sia. Kemudian dengan tak sabar raja bertanya kembali, engkau tidak bisa mengungkap teknik pedangnya, lalu bagaimana sehingga bisa mengalahkannya? Tak Bernama kemudian menjawab, hamba memecah belah mereka dengan memanfaatkan emosi mereka. Kemudian cerita pun dilanjutkan kembali. Selama berada di sekolah tersebut, Tak Bernama mengetahui rupanya si pedang patah dan salju terbang sudah tidak saling menyapa selama 3 tahun. Hal itu disebabkan karena salju terbang rupanya berselingkuh dengan si awan. Karena ketahuan, maka pedang patah kecewa dan semenjak itu mereka tidak saling menyapa. Menyadari salju terbang yang masih mencintai awan pun, maka Tak Bernama memancing emosi mereka dengan mengeluarkan tombak si awan. Tak Bernama mengatakan bahwa ia sebenarnya adalah utusan Qin dan telah membunuh awan. Tak Bernama kemudian menyampaikan perkataan awan yang mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan semua orang, ia hanya peduli dan mencintai dengan salju terbang saja. Kemudian sebelum pergi, Tak Bernama mengatakan bahwa ia menantang pertarungan di perkemahan pasukan Qin di luar desa. Salju terbang pun yang sakit hati ditambah perasaan tidak nyaman dengan pedang patah. Kemudian ia membawa tombak si awan keluar dari ruangan tersebut. Sementara itu si pedang patah yang semakin merasa cemburu dan sakit hati dengan perasaan salju terbang tersebut yang masih menyukai awan, ditambah ia melihat salju yang menyimpan ukiran dari patahan tombak tersebut. Maka ia melampiaskan perasaannya tersebut kepada muridnya. Setelah itu ia memberitahukan salju terbang perbuatannya tersebut. Salju pun menjadi marah dan cemburu hingga akhirnya inilah yang terjadi. Singkatnya, salju terbang datang memenuhi tantangan Tak Bernama. Karena diliputi perasaan yang tidak stabil, emosi menguasai diri sehingga ia bisa dikalahkan oleh Tak Bernama. Raja sempat tertegun beberapa saat setelah mendengar cerita itu. Raja memuji-muji si Tak Bernama karena mampu menyusun siasat yang pasti tidak ada satupun yang sampai kepikiran cara tersebut. Saat bersamaan tiba-tiba saja api dari lilin yang berada di depan mereka yang tadi menyala tenang kini bergerak.
Singkat cerita, raja akhirnya menyatakan kesannya terhadap cerita tak bernama tersebut, yang hingga bisa mengalahkan mereka semua sampai bisa berada 10 langkah dengan dirinya. Raja mengatakan semua cerita tak bernama itu bohong, kecuali satu hal yang masuk akal, yaitu saat bertarung dengan awan. Raja tahu apabila tak bernama dan si awan adalah sahabat akrab, maka bertarung dalam pikiran dengan menjiwai musik yang didengar adalah cara menyampaikan sebuah tujuan. Sehingga awan luluh mau berkorban demi salah satu dari keempat yang bisa menghadap membunuh raja. Jadi sebenarnya tak bernama dan 3 pendekar tersebut adalah teman dan sama-sama bermarga jauh yang berencana akan membunuh raja. Setelah mengatakan itu, raja kemudian bertanya, seberapa hebat teknik pedangmu sehingga 1 pengorbanan saja tidak cukup, sehingga harus ada 2 pengorbanan lagi agar bisa berjarak 10 langkah denganku. Dengan tetap tenang meski rencana terbongkar, tak bernama menjawab, hamba menguasai jurus pedang 10 langkah dalam kematian. Kemudian karena semua sudah terbongkar, menceritakan yang sebenarnya tentang bagaimana ia bisa mendapatkan 2 pedang milik pedang patah dan salju terbang tersebut. Bahwa karena saking cepatnya jurus pedangnya sehingga salju terbang yang terkena tidak merasakan apapun, hanya pura-pura mati. Sedangkan si pedang patah berusaha menghalangi rencana tak bernama dan salju terbang. Dia mengatakan jangan membunuh raja. Akan tetapi dia tidak bisa melarang tak bernama untuk tetap pergi menemui raja. Maka karena tidak ingin bertarung dengan sahabat, pedang patah memberikan pedangnya tetapi juga memberikan sebuah huruf kaligrafi yang meminta agar ia bahkan Raja Qin untuk membaca tulisan tersebut dan mempertimbangkan tujuan mereka. Singkatnya, sambil raja mendengar cerita tak bernama yang sebenarnya, sambil huruf kaligrafi tersebut juga diperlihatkan di situ, yang dimana kaligrafi tersebut bertulis di bawah 1 surga. Raja kemudian terdiam dan menangis. Ia tak menyangka seorang musuh besar seperti pedang patah ternyata lebih memahami tujuan Raja Qin daripada para pejabat dan petinggi istana yang menganggap ia Raja Lalim yang kejam. Raja memahami makna tulisan kaligrafi tersebut yang artinya lebih baik menderita berkorban kehilangan 1 orang daripada menderita seluruh negeri. Kemudian karena tahu ia takkan selamat dalam jarak 10 langkah, maka ia memberikan pedangnya kepada tak bernama. Raja mengatakan ia puas hidup mengetahui musuh utamanya yang memahami tujuannya dan merasa malu dengan pengorbanan semua pendekar kepada tak bernama hanya demi 1 tujuan yang tak mungkin bisa saya lakukan, kata sang raja. Maka dari itu ia tidak menyesal untuk mati. Kemudian sambil memandang kaligrafi tersebut, raja juga berucap, biarkan tulisan kaligrafi itu menuntun tujuanmu di bawah 1 surga. Semua prajurit dalam jarak 100 langkah akhirnya berkumpul dan tiba-tiba saja sebuah huruf kaligrafi mampu mengubah tujuan seseorang. Singkatnya, raja yang enggan menghukum mati terpaksa mengambil keputusan demi 1 tujuan. Akhirnya tak bernama dijatuhi hukuman mati sebagai pembunuh namun dimakamkan sebagai pahlawan. Ia dijadikan contoh sebagai hukum yang adil untuk mempersatukan Cina di bawah 1 kerajaan. Dan sesuai kehendak yang disampaikan si pedang patah melalui kaligrafinya, maka akhirnya ke-6 kerajaan berhasil disatukan oleh kerajaan Qin. Kemudian Raja Qin membangun tembok besar Cina untuk melindungi semua rakyat dari ancaman suku luar di timur. Akhirnya Raja Qin menjadi kaisar pertama dari dinasti Qin, kerajaan yang berkuasa di Cina. Dan kisah tentang Cina yang terpecah menjadi 7 kerajaan yang bertikai menyebabkan rakyat menderita. Di mana kerajaan Qin adalah yang terkuat, di mana rajanya dianggap kejam selama peperangan, sehingga selama 10 tahun banyak pembunuh dari pendekar dikirim oleh ke-6 kerajaan untuk membunuh Raja Qin karena dianggap mengancam ke-6 kerajaan tersebut. Ini pun berakhir.